Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Apa kabar? Ini tengah hari ya, sudah mau istirahat sebenarnya, tapi saya sempatkan buat video hari ini. Saya akan bahas tentang dua sistem, yaitu sistem BBM. Di situ ada apa aja nanti saya akan tunjukkan, dan juga sistem pendingin mesin ya. Dua sistem itu aja hari ini, BBM dan pendingin mesin. Tapi sebelumnya saya mau tunjukkan itu proses pembangunan OB Desa Goni sudah sampai itu ya. Sudah sampai seperti itu, dan di decknya, platnya sudah terpasang. Nanti coba saya tunjukkan. Nah, ini kita sudah pasang roll untuk ini ya, rantai jangkar. Jadi rollernya kita buat seperti ini. Ini shaftnya utuh, shaft 5 inci kemarin, shaft 5 inci. Dan ini kita coba pakai rantai berapa mas? 20,5. Enggak cukup kayaknya, 20 mau 19. Ini utuh ya, utuh. Nah, ini muter ya. Jadi ini ada bronze di sini sebagai bantalannya dia. Kemudian ini kita kasih kopling gini saja. Nah, jadi kalau misalnya nanti bearingnya ini aus atau berkurang, kita tinggal buka ini aja. Tinggal buka ini kanan kiri, buka, ganti bronze-nya. Gampang sekali. Dan ini tidak bakalan habis. Kalau ini mengecil, kita tinggal ide si bronze ini kita kecilin lagi seperti itu. Jadi ini akan tahan sampai dunia kiamat kata bosnya. Ya mas ya. Ini rencananya seperti ini. Tapi ini masih belum ya, karena ini tadi rantainya salah ambil. Saya infokan 20,5, ternyata 19 ya, 19 mili. Dan ini win untuk jangkarnya. Oke. Nah, itu plat decknya sudah, bagian tengah sudah terpasang ya. Sorry, nah itu bagian tengahnya sudah terpasang. Dan semua siku di main deck juga tentunya sudah dipasang, karena plat decknya sudah dipasang, apalagi siku-sikunya. Nah, seperti ini. Oke, kita akan langsung ke engine room. Oke. Di video sebelumnya saya sudah pernah tunjukkan tentang beberapa sistem atau pompa yang ada di kapal ini. Tapi hari ini saya mau bahas lebih detail lagi mengenai pompa bahan bakar ya. Kita ulangi dari awal. Jadi di kapal ini dilengkapi dengan 2 buah pompa bahan bakar, 1 dan 2 ya, 1 dan 2. Seperti biasa kita harus ada manifold, karena hisapan pompa mulut pompa cuma 1, makanya kita harus ada manifold yang mana tujuan dari pemasangan manifold ini adalah untuk membagi ke masing-masing tangki. Jadi seperti itu teman-teman bisa lihat di bagian bawah. Itu ada manifold suction ya, suction. Di bawah ini ada Y strainer, fungsinya yaitu untuk sebagai saringan, namanya strainer ya, atau saringan. Jadi supaya kotoran dari dalam tangki itu tidak masuk ke pompa. Dan ini bisa dibongkar pasang ya, bisa dibuka-buka. Nanti pada saat dirasa waktunya maintain, maka ini akan dibuka ya. Di situ ada gate valve, dan pompa ini seri ya. Dia kalau misalnya kita mau hisap menggunakan pompa ini, maka itu kita tutup gate valve-nya. Gate valve ini adalah fungsinya untuk menutup salah satu ketika kita mau menggunakan salah satu pompanya. Sama, dia ada Y strainer juga di sini. Lalu di atas Y strainer ini ada fleksibel yang tujuannya supaya tidak terjadi getaran. Ya masih getar, tapi getarnya cukup di sekitar pompa sini saja, tidak merambat ke Y strainer dan gate valve. Nah, kemudian di keluarnya juga, di pipa keluarnya juga ada ini fleksibel ya, fleksibel. Jadi setelah fleksibel ada gate valve, kemudian dia masuk ke manifold isi yang ada di atas itu, ke manifold isi yang ada di atas itu. Nah, dari manifold ini nanti dia akan tahu dia hisap dari pompa mana, tangki mana, dan dia akan masukkan ke tangki mana. Seperti itu ya. Jadi ini ada 2 buah pompa. Ya. Mungkin hanya ini saja, teman-teman bisa perhatikan sendiri penyusunan gate valve-nya, kemudian strainernya, lalu fleksibelnya, lalu manifoldnya seperti apa, bisa teman-teman lihat. Dan juga di atas itu ada flow meter. Dia berfungsi untuk ketika ada bunker dari luar ya, suplai dari luar, dia tidak bisa melalui pompa ini. Jadi pompa ini masuk ke tangki harian, masuk ke tangki yang lain, tidak melewati flow meter itu, tapi itu khusus untuk suplai dari luar. Pompa-pompa ini adalah untuk pompa supply ya, pompa supply. Misalnya dari tangki A ke tangki B, atau tangki 1 ke tangki 2. Nah, kemudian ada sistem BBM yang namanya transfer.
ya, transfer yaitu dari tangki harian ke mesin. Jadi di sini teman-teman lihat ada 4 buah strainer. Kenapa kita tidak menggunakan Y strainer? Karena Y strainer itu dia masuk ke mesin, dia tidak boleh menggunakan Y strainer. Dia masih cukup besar lubang-lubangnya, makanya kita harus menggunakan ini namanya simplex filter, ya, simplex atau duplex filter. Jadi di sini ada 4 buah. Untuk ME-nya dia masing-masing 2. Kemudian yang kecil ini untuk auxiliary engine. Ya, auxiliary engine. Lalu yang penting di sini apa? Kalau ini sih bisa dibayangkan lah ya bahwa sistem ini dari tangki harian menuju ke mesin, dan juga ada pipa balik nanti, karena setiap mesin itu pasti ada overflow, kelebihan bahan bakar itu pasti ada. Cuma pipanya namanya, oh itu pipanya 2 itu sudah terpasang. Dia balik ke tangki harian. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah ini. Jadi jarang sekali kapal-kapal yang saya temui, terutama di Pontianak ini, dipasang ini. Ini adalah safety valve atau swing check valve ya, swing check valve ya. Jadi ini untuk satu mesin ada 2 buah saringan atau simplex filter. Nah, ada 1 buah ini swing check valve. Swing check valve apa? Quick closing valve. Tujuannya apa sih? Ketika terjadi kebakaran, jadi di aturan itu ketika terjadi kebakaran, ini bisa ditarik dari atas, nutup, dan nutup akhirnya suplai BBM ke mesin itu bisa terhenti seperti itu. Jadi mesin bisa mati dan dia tidak berjalan, tidak tentu arah. Di samping itu juga tidak menimbulkan kebakaran yang lebih besar. Karena apa? Ini semuanya terbuat dari plastik ya, dari plastik. Ketika ini dibiarkan tetap mengalir, dia lewat sini, maka ini akan tumpah dan menyebabkan kebakaran semakin membesar seperti itu. Jadi fungsinya ini adalah untuk emergensi ketika ada kebakaran atau ada hal-hal apa yang perlu mematikan mesin atau generator secara langsung. Bukan secara langsung juga ya, beberapa menit kemudian dia pasti akan mati karena suplai BBM-nya dia dihentikan. Dan ini untuk generator ya. Untuk generator dia ada sendiri, dan untuk main engine dia juga ada sendiri, ada 2. Ini untuk ME kanan dan untuk ME kiri. Nah, ini juga ada quick closing valve ya, seperti itu. Oke, ini untuk sistem BBM. Lalu ada satu lagi yang sangat penting dan jarang diperhatikan juga, yaitu side glass. Side glass ini mohon maaf ya, masih terbungkus karena khawatir kena itu. Tapi saya mau tunjukkan, ada orang memasang side glass itu tidak seperti ini, tapi dia menggunakan pipa ya, selang atau pipa transparan yang dikasih angka-angka seperti ini. Yang dikasih angka-angka seperti ini menggunakan meteran. Itu bisa. Tujuannya dia itu untuk melihat kapasitas minyak di dalam tangki harian memang terpenuhi. Jadi tujuan pemasangan side glass ini adalah untuk mengetahui kuantitas minyak di dalam tangki harian. Tapi dia ada dampak lain ketika ada kebakaran lagi ya, kasusnya kebakaran, maka selang yang di sini tadi itu, bahkan ini terbuat dari kaca ya, ketika kita menggunakan selang itu akan terbakar dan otomatis minyak itu akan ngalir terus melalui selang yang terbakar itu. Makanya kita harus menggunakan side glass yang seperti ini. Jadi di sini ada valve ya. Di sini ada valve. Jadi ini sama ya, side glass ada angka-angkanya juga. Kemudian ada kaca di sini, dan kaca ini kalau sampai terjadi kebakaran dia pasti akan pecah. Nah, kalau pecah supaya minyaknya tidak tumpah, maka di sini ada valve yang kita bisa tutup. Dia bisa nutup ya. Ketika dia kebakaran kemudian ini pecah, ini valve-nya bisa tertutup. Ya, seperti ini. Ya, valve-nya bisa tertutup. Ini kita bisa adjust. Dia bisa nutup dan bisa buka seperti itu. Dan ini sangat penting dan jarang sekali dipasang side glass model seperti ini ya. Ini adalah side glass. Oke, itu tadi adalah sekilas tentang sistem bahan bakar yang ada di kapal. Jadi dia suplai untuk bahan bakar ke mesin, baik itu ME maupun AE. Lalu berikutnya yaitu pendingin. Jadi mesin itu selain bahan bakar dia perlu pendingin juga, dan pendinginnya itu ada kombinasi. Jadi oli didinginkan oleh air tawar didinginkan oleh air asin seperti itu. Nah, untuk sistem pompa pendinginan sendiri dia ada 2 macam. Ada yang
dia langsung menggunakan gear yang menyatu dengan mesin itu. Ada juga yang menggunakan belt seperti ini. Jadi ini adalah pompa pendingin, dia menggunakan belt, jadi mesin berputar dan dia memutar si pompa ini. Itulah kenapa di bagian depan mesin selalu ada yang geret-geret seperti ini. Ini untuk nyambungkan belt ke peralatan yang akan dihubungkan ke mesin itu. Lalu di bagian suctionnya, karena ini pendinginannya menggunakan air laut, maka dia suction ke manifold. Nah, di ujung manifold ini ada gate valve. Tujuan pemasangan gate valve ini adalah ketika kita mau membersihkan strainer atau saringan, maka dia ini bisa ditutup dan strainernya dibersihkan. Lalu di sini ada swing check valve. Tujuannya yaitu supaya airnya tidak balik. Ketika kita sudah hisap, air di sini masih penuh ya. Dan di sini ada Y strainer yang suatu saat perlu dibersihkan. Ini adalah Y strainer yang setiap saat perlu dibersihkan karena ini dari kotak laut, tentunya dari luar itu bisa saja ada kotoran-kotoran kecil yang menyumbat ini, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau bersihkan ini, kita harus buka tutup itu gate valve yang ada di bawah ini. Dan ini manifold untuk si chest, seperti itu. Nah ini, jadi pompa kemudian dia masuk ke atas nanti, masuk ke mesin ini. Ya ini untuk keluarnya sama. Jadi ini pendinginan luar, dia menggunakan air laut. Beda dengan itu generator atau AE-nya, dia pendinginannya menggunakan pendinginan dalam, yang mana dia menghisap air dari dalam tangki. Nah ini menghisap air dari dalam tangki dan nantinya akan dikembalikan lagi ke tangki ini. Oke, itu saja video kali ini tentang beberapa sistem yang saya tunjukkan tadi. Dan mungkin next ya saya akan bahas itu tentang kargo, sistem kargo ya, tapi masih lama ini. Dan seperti biasa, mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu dikomentari, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendukung channel kami dan menyaksikan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.